Perjalanan kami dari Sengkang, Kabupaten Wajo, menuju Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan menggunakan kapal feri dan tiba di Pelabuhan Tobaku. Di Kolaka ini, banyak kami jumpai tanaman nilam, baik di pekarangan rumah warga dan di sepanjang jalan menuju Kolaka. Ya, baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di kapal untuk menuju di Tenggara. Dari tim Warta Wajo akan mengadakan peliputan untuk berkunjung di KKW, yaitu kerukunan warga Wajo yang ada di perantauan, khususnya di Gasusua atau Tenggara, Sulawesi Tenggara. Dan semoga doakan kami untuk supaya kami sukses untuk mendapatkan informasi di dalam perjalanan kami menuju di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Gasusua. Tanaman nilam merupakan tumbuhan penghasil minyak atsiri. Karena kandungan bahan fiksatif, minyak atsiri digunakan sebagai pengikat aroma pewangian. Nah pemirsa, ini kita dapat temui, saksikan hamparan tanaman yang banyak yang kita temui, yaitu namanya milang. Banyak hasil yang dapat kita dapatkan, seperti para petani di sini. Ini yang sangat digemari yang dilakukan para petani di sini di Kolaka ini, yaitu ini milang diolah menjadi minyak dan ini dijual dengan nilai 1 kilo Rp400.000 lebih. Dan itu harganya masih bisa naik sampai Rp500 dan Rp600.000 per kilonya. Nah, termasuk ini yang kami pegang, yang saya berada di tengah-tengah ini. Nah, pemirsa, selain milang yang ada di sini, kita juga dapat temui yaitu coklat, dan sekarang juga ada namanya milang dan tanaman yang lainnya seperti lombok dan pepaya dan lainnya. Kami jalan-jalan di sini untuk mengetahui bagaimana namanya milang, tanaman milang yang ada di sini, dan betul-betul sangat luar biasa untuk pendapatan para kaum petani di sini. Setelah itu, tanaman nilam sangat mudah tumbuh dan hanya memakan waktu sampai 4 bulan sudah bisa panen, dan harga per kilonya setelah jadi minyak mencapai Rp470.000 sampai Rp600.000. Bibit nilam diperoleh dengan cara stek batang, sedangkan daun kering nilam dihargai Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilogramnya. Daun kering inilah yang nantinya disulin hingga menghasilkan minyak nilam. Sekitar 90% kebutuhan minyak nilam di dunia disuplai dari Indonesia. Namun, di Kolaka, Sulawesi Tenggara misalnya, banyak kita jumpai tanaman nilam yang hidup di antara tanaman, misalnya tanaman coklat, tanaman kopi, jagung, dan lain-lainnya. Ini ilang gamay, ladang lombok. Pero milangnya magal lina kuke penghasilan. Oh, kono nama aku konilangnya Pak mulai ini menre to. Ya bahan bakunya itu ada 8.000, ada 7.500. Nah, kalau minyaknya juga ada juga 4,5, ada 47 per kilonya itu. Ya begitu. Berapa hari itu atau berapa bulan setelah penanaman baru bisa dipetik ini? Oh, kalau anunya itu bisa juga 4 bulan atau 5 bulan, tapi yang bagusnya 4 bulan lah bagus. Kalau untuk minyaknya toh, kalau muda itu capai 4 bulan itu kan minyak bagus. Sampai kata naliwan itu 4 bulan, 5 bulan juga, ndak kurang minyaknya itu. Ya kalau orang baru ya nakirang
tapi kalau biasa mi orang enggak mi. Gampang mina bilang. Ya, kok biasa nih tahu dek Nana. Nah gampangan nih tapi aku bunga itu ya sama wata Pak nah sama matura nih makan nih. Ya, selain tapi sekarang ada mi obatnya nah tahu orang jadi enggak mi. Oh, ada mi Bisa mi disompor tuh nah. Kalau sudah disompor enggak mi apa mi dikerja lagi bisa ditambahan. Minyak atsiri biasanya dipakai oleh industri kosmetik dan makanan. Nah, Indonesia adalah negara penghasil nilam terbesar di dunia. Ditanam dulu. Setelah umur 4 bulan sampai 5 bulan baru kita panen. Setelah sudah kita panen, kita kumpulkan seperti ini. Setelah itu langsung kita bar, dijemurkan lalu disuling. Ya. Terus setelah disuling itu sudah dalam bentuk minyak atau bagaimana? Dalam bentuk minyak. Bentuk minyak. Ya. Kalau bisa diketahui Pak, itu dalam bentuk minyak berapa nilai harga itu ya? Sudah siap dijual itu Pak? Iya, sudah siap dijual. Minyaknya itu per kilo itu sekarang ini 480. 480. Iya, menghampiri 500 lah. Ini biasa naik turun ya? Iya, naik turun. Kadang 6.000, kadang 7.000, kadang 8.000. Itu yang nilai yang 8.000-an apa itu Pak? Biasa yang apa? Dalam bentuk bisa dijual dalam bentuk bahan baku. Bahan baku. Iya. Yang paling bagus itu yang banyak daunnya bisa dibeli 8.000. Kalau yang sedikit daunnya murah, kadang 6.000, kadang 7.000. Seperti itu Pak. Ini penanaman milang ini bagaimana di tempat-tempat yang mana yang biasanya yang bagus ini? Yang bagus itu ya tergantung dari cuaca saja. Oh, cuaca. Iya. Ini tidak apa-apa ya berada di tanaman yang lain? Tidak apa-apa. Kadang orang menanam nilam ini kadang ada jagung juga di tengahnya. Begitu. Tidak mengganggu ya? Tidak mengganggu. Malah lebih untung ya? Ya lebih untung, tambah hasil. Tambah hasil. Iya. Lumayan ya Pak. Dengan keberadaan tanaman nilam ini sangat membantu para petani khususnya di daerah Tenggara. Karena tanaman nilam sangat cocok dan tumbuh subur di daerah kota Kolaka ini. Beginilah cara. Ini maksudnya ditanam dari bibit, baru dia usia 4 bulan baru dipanen. Seperti inilah perkembangannya. Nah, setelah pemanenan begini Pak, masih butuh proses. Apakah dalam bentuk pemotongan dan Iya, masih. Itu kita gunakan alat bar senso. Baru kita jemur paling 2 atau 3 hari. Dari proses penjemuran baru kita suling di penyulingan. Itu memakan waktu sekitar 8 jam. Akan menjadi minyak. Nah, itu setelah sudah minyak sudah siap dijual atau bagaimana? Iya, sudah siap untuk diperjualbelikan. Nah, biasanya harganya itu berapa? Itu kalau mencapai harga normal biasa lebih dari 500.000 per kilonya. Kalau harga untuk sekarang itu 480. Ya. Ini suasana sekarang pada saat ini masyarakat di sini petani ini yang banyak yang digeluti. Iya, hampir menyeluruh di daerah Kolaka Utara orang tanam nilam. Nah, selain tanaman milang ini Pak, ada juga tanaman yang lainnya yang berada di sekitar itu? Iya, bisa ditanam di antara pohon coklat dan kelapa, juga jagung dan lain-lainnya.
Tidak mengganggu ya Pak ini? Tidak. Tanaman. Tidak. Terus mungkin malah membantu atau menambah penghasilan? Dia cuman maksudnya kita mengurangi maksudnya rumput apa. Jadi lebih baik kita kembangkan nilam di antara coklat. Iya. Nah Pak, sedikit ini penanaman milang ini apakah ada dari segi bantuan atau berbentuk bibit dari pemerintah atau perannya pemerintah atau bagaimana? Dia semacam bantuan pupuk. Pupuk. Iya. Jadi ini Pak apa namanya selama ini yang digeluti Pak ya masyarakat sekarang? Iya, ini nilam yang dikelola untuk sekarang. Bapak sudah lama di sini? Sudah lumayan lama Pak. Sudah lama ya. Ini yang kami dapatkan bisa dikembangkan di daerah kita juga di Kabupaten Wajo khususnya. Nah, ini kami jalan-jalan di sini untuk mengetahui bagaimana namanya milan, tanaman milan yang ada di sini dan betul-betul sangat luar biasa untuk pendapatan para kaum petani di sini. Sehingga banyak tetangga, banyak teman-teman kita, keluarga kita, sanak keluarga kita berada di daerah ini, di tepatnya di Tenggara, tepatnya di Kolaka ini. Nah, sekarang seperti yang kami bersama ini, dia dari orang dari Wajo juga dan sudah lama sampai anak-anaknya di sini semuanya mengabdi dan untuk bertani. Dan alhamdulillah untuk kehidupan sehari-harinya ya bisa mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, pemirsa, itu yang dapat kami sementara laporkan dari Kolaka, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Tim Warta Wajo melaporkan.